Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Investor dari Desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah. Oke teman-teman, sekarang hari Selasa teman-teman ya, 23 Juli 2024. Kita cek IHSG tadi turun tipis teman-teman ya, 0,11%. Kita cek watchlist kita hari ini, BBCA naik, JPFA naik tipis, tadi turun, naik tipis di akhir ya. BJPR merah, BNK merah, semuanya merah nih, turun semua. Terakhir GEMS minus 6% ya. Hari ini kita bahas GEMS ya teman-teman ya. GEMS naik pesat. Apa yang terjadi dan hari ini turun teman-teman ya. Kita bahas, kita cek dulu ya movernya, penggeraknya keseluruhan teman-teman ya. Tadi kan watchlist saya. BBRI turun, Kutu naik ya 7% ya. Lumayan teman-teman ya. AMMN ya. Oke, kita kembali lagi. Kita bahas GEMS ya teman-teman ya. GEMS ini naik pesat teman-teman ya. Kita cek ya dari sini teman-teman ya. 3 bulan terakhir itu naik pesat dari yang harganya 6.000 sampai ke titik tertingginya 10.150 teman-teman ya. Hingga hari ini turun 6% teman-teman ya. Kita cek IPS-nya teman-teman ya. IPS-nya GEMS ini bagus ya teman-teman ya. Dari awal tahun 2021 itu GEMS memperoleh IPS 844 di tahun 2022. Puncak tertingginya harga batu bara itu IPS-nya 18, dan tahun 2023 ketika turun itu dia masih 1.300 ya, lebih tinggi dari tahun 2021 teman-teman ya. Dan untuk tahun 2024 proyeksinya GEMS itu dapat IPS 1.800 ya. Kemungkinannya dapat 1.600 kalau kisah G2, 3, dan 4 sesuai dengan proyeksinya teman-teman ya. Ini IPS-nya 1851 itu hampir sama dengan IPS-nya tahun 2022 teman-teman. Padahal harga batu bara itu tidak setinggi di tahun 2022 teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Harganya tidak setinggi tahun 2022, tapi IPS-nya itu sama teman-teman ya. Untuk pembagian dividen ini
game sangat rutin sekali teman-teman ya. Dari tahun 2018 123, 2019 1, 2020 123, 2021 1 2 3 4 5, 2022 1 2 3, 2023 1 2 3. Games ini rutin bagi dividen. Terus dia tuh bagi dividen itu berkali-kali teman-teman ya. Ada dividen interim dan dividen final ya teman-teman ya. Emiten yang membagi dividen itu lebih dari satu kali teman-teman itu sangat menarik teman-teman ya. Soalnya kita akan dapat cash dari perusahaan itu tidak harus menunggu selama 1 tahun teman-teman ya. Kita bisa dapat uang cash mungkin 6 bulan sekali atau mungkin bisa kurang. Soalnya ini bagi dividen bisa 3 kali juga. Jadi kita akan selalu dapat uang cash dari emiten tersebut ya. Bayangkan kalau kita mempunyai 3 atau 5 emiten yang selalu membagikan dividen minimal 2 kali teman-teman ya. Jadi selama 1 tahun kita akan dapat dividen itu, kalau 5 emiten kita akan dapat 10 kali dividen teman-teman ya. Sangat menarik sekali kalau kita dapat dividen beberapa bulan sekali itu. Jadi kalau kita dapat dividen itu kita bisa membelanjakan dividen itu ke saham atau kita buat keperluan sehari-hari, itu terserah teman-teman ya. Jadi enaknya di situ kalau kita dapat emiten yang membagikan dividen itu selama 2 kali teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita cek grafiknya teman-teman ya. Grafiknya ini kita sudah cek tadi. 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan harga 5.000 teman-teman. 1 tahun terendahnya 5.000, 3 tahun ada yang 3.000, 5 tahun 2.000 ya. Ini udah cuan berapa kali lipat teman-teman ya kalau kita beli di 2.500 ya. 4 kali lipat ya. Kalau untuk sekarang teman-teman ya, kita sudah bisa beli atau tidak ya menurut teman-teman? Soalnya ini kan sudah naik tinggi ya teman-teman ya. Kalau menurut saya ini harganya itu sebenarnya kalau IPS kali 10 saja 18.000 teman-teman ya. Tapi di emiten batu bara itu kita jangan pas di 18.000 teman-teman ya. Kita harus ada margin of safety-nya itu ya, kita ambil di paling mahal 15.000 lah teman-teman. Soalnya harga batu bara itu fluktuatif teman-teman ya. Kadang naik tinggi, kadang turun. Jadi kita harus ada margin of safety. Tetapi untuk sekarang dia kan sudah naik tinggi teman-teman ya. Contoh kayak hari ini saja. Dia udah naik tinggi sekali. Akhirnya ini turun ya teman-teman. Sampai 6%. Jadi menurut saya itu untuk kenaikan
harganya lagi itu sudah terbatas teman-teman ya. Kalau untuk beli sekarang ya. Kalau kita beli beberapa minggu yang lalu mungkin masih murah teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin sudah masih bisa naik, kemungkinan masih bisa naik, tapi marginnya sudah tipis teman-teman ya. Jadi untuk sekarang saya rasa mending beli saham batubara yang lain ya. Mungkin kayak Adaro atau BSSR, mungkin Hexa. Saya rasa itu teman-teman ya kalau untuk membeli teman-teman ya. Tapi kalau kita sebagai investor, kalau kita sudah beli di harga murah, seumpama 5.000 teman-teman ya, kita kan sudah naik hampir 100% teman-teman ya, ke 10.000 ya. Itu sudah kita harusnya jual atau kita tetap menunggu dividen teman-teman ya. Menurut saya kita bisa jual atau kita bisa beli itu terserah teman-teman ya. Strategi teman-teman seperti apa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa jual teman-teman. Soalnya dia sudah naik, mungkin sudah sudah berkali lipat dari dividen yang kita terima ya. Kita bisa jual, kita bisa belikan lagi saham yang masih murah. Itu juga tidak apa-apa. Tapi ini opini pribadi saya teman-teman ya. Tidak harus kalian lakukan ya. Soalnya kalian pasti punya rencana masing-masing, strategi masing-masing. Yang penting teman-teman itu sebelum membeli itu riset teman-teman ya, riset mandiri, jangan sampai FOMO. Ini udah naik tinggi, beli dan akhirnya turun. Kalau turun kan kita malah jadi rugi teman-teman ya. Ya mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli teman-teman ya. Cuma sharing-sharing saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Karena di desa kita bisa menjadi investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.